Dulu, batas negara dijaga dengan pagar kawat dan moncong meriam. Tapi hari ini, ancaman terbesar bagi kedaulatan kita mungkin tidak datang dari laut atau udara, melainkan dari kabel serat optik dan server yang tak terlihat. Indonesia adalah raksasa digital. Namun di balik pertumbuhan itu, kita dihantam miliaran anomali trafik siber setiap tahunnya. Pertanyaannya, siapkah TNI bertempur di mandala perang kelima ini? Selamat datang di pembahasan mengenai kemunculan angkatan siber dalam pertahanan militer Indonesia. Transformasi militer kita ke dunia digital tidak terjadi semalam. Semua berakar dari landasan hukum yang kuat. Dimulai dari Perpres nomor 10 tahun 2010 hingga puncaknya pada Perpres nomor 66 tahun 2019. Di sini, TNI bukan lagi sekedar penjaga fisik. TNI diposisikan sebagai penangkal, penindak, dan pemulih ancaman siber. Bahkan posisi wakil Panglima TNI diperkuat untuk memastikan interoperabilitas trimatra terpadu. Artinya, darat, laut, dan udara kini harus bicara dalam bahasa digital yang sama. Pada 13 Oktober 2017, Sat Siber TNI resmi berdiri. Ini adalah badan pelaksana pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI. Visi mereka jelas, melindungi infrastruktur informasi kritis militer kita. Tapi tiap matra punya benteng spesifiknya masing-masing. Angkatan Darat memiliki Pusi Berat yang fokus pada manuver ofensif dan fungsi sandi darat. Angkatan Laut memiliki Pusi Beral yang baru saja divalidasi organisasinya pada 2025 untuk menjaga keamanan maritim digital dan komunikasi bawah laut. Angkatan Udara fokus pada integrasi radar, navigasi drone, dan sistem satelit. Memasuki tahun 2024, muncul gagasan yang lebih berani, membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat. Ide ini berkaca pada Singapura yang sudah meresmikan Digital and Intelligence Service atau DIS pada 2022. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi perintah resmi. Indonesia butuh alutsista digital, bukan sekedar laptop biasa, tapi satelit pertahanan khusus dan infrastruktur pusat data mandiri yang kebal peretasan. Senjata tercanggih dalam perang siber bukanlah perangkat keras, melainkan otak manusia. Masalahnya, pada 2015, kita hanya punya sekitar 500 ahli bersertifikat. Untuk menutup celah ini, Universitas Pertahanan atau UNHAN menjadi inkubator utama. Prajurit siber masa depan dididik di sini, bahkan bekerja sama dengan raksasa teknologi seperti Thales Group dari Prancis. Selain itu, ada komponen cadangan atau Komcat, talenta digital sipil yang dilatih secara virtual untuk menjadi lapisan pertahanan tambahan saat krisis nasional melanda. Tantangan ke depan tidak mudah, mulai dari keterbatasan anggaran, ego sektoral, hingga perdebatan mengenai hak privasi dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Namun, langkah Indonesia sudah tepat arah. Integrasi teknologi mandiri dan sinergi antara BSSN, Kemhan, serta TNI adalah kunci. Karena di era digital, kedaulatan data sama pentingnya dengan kedaulatan tanah air. Menurut kalian, apakah Indonesia sudah siap memiliki matra keempat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.